Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau sungguh mengampuni segala dosa-dosa kami. Sebesar apapun, sebanyak apapun, Engkau tetap mengampuni kami. Engkau tetap menerima kami. Dan Engkau tetap mendampingi dan terus menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu yang tiada taranya bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, pada hari Minggu biasa ke-24, pada tanggal 13 September 2020, kita diajak untuk memasuki salah satu inti sentral dari karya keselamatan Yesus, yaitu pengampunan, belas kasihan, kerahimannya. Itulah poin penting, poin sentral dari hati Allah. Allah yang menyelamatkan manusia lewat putranya Yesus dengan memberikan belas kasihannya, memberikan kasih cintanya yang besar kepada kita, mengampuni dosa kita. Salah satu hal penting di situ adalah karena manusia dosa, karena manusia mau dihancurkan akibat karena dosa. Karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Karena manusia melanggar Tuhan. Karena manusia menjauh dari Tuhan. Karena manusia menolak Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa demikian? Ya karena kita sekali lagi fokus kepada diri kita sendiri, kepada ego kita, kepada kesenangan, kepada apa yang kita inginkan seolah-olah itu dapat menyelamatkan manusia. Nah, karena pengampunan merupakan suatu yang sentral, suatu yang penting, dan Dia telah lebih dulu mengampuni kita sebelum kita melakukan yang mengampuni orang lain. Maka hari ini Yesus meminta kepada kita dalam bacaan Injil supaya kita tidak hanya mengampuni 7 kali 7, tapi 7 kali 7 kali 7 kali tak terbatas. Tidak ada hitungan, tidak ada soal numerik berapa kali dan seterusnya. Nah, itulah yang saudaraku terkasih, kalau kita tidak mengampuni, maka dalam bacaan pertama dikatakan ketika kita tidak mengampuni, maka kita juga akan dihakimi oleh Tuhan. Dan Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Itu dasarnya, pengampunan Tuhan menjadi dasar bagi kita. Saudaraku yang terkasih, pengampunan itu juga dilakukan oleh Yesus dengan penderitaan, dengan wafat, dengan kematian di salib dan kebangkitannya. Itu bentuk dari cinta Allah, yaitu dengan mengampuni, menghancurkan dosa, ya, dengan peristiwa Paskah itu. Maka ketika Yesus disalib, apa yang terjadi? Yesus hanya mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi ini bentuk sungguh-sungguh pada saat detik last minute of life of Jesus, Yesus mengampuni. Ya. Dan itu yang terjadi. Dan Dia telah membayar lunas hutang dosa. Ya. Dengan Dia akan mengatakan, selesailah sudah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ternyata kita tahu bahwa pengampunan bukanlah yang mudah. Ya. Ternyata pengampunan bukanlah yang gampang, bukanlah yang sederhana seperti kita katakan. Kita telah berusaha berkali-kali mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, dan ketika salah kita juga diminta melakukan, dan akhirnya terus terpendam dalam diri kita ketika kita marah kepada seseorang dan tidak mampu mengampuni. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi pengampunan itu sekali lagi, mengapa demikian? Karena seringkali kita bersandar kepada perasaan marah, kecewa, dan seterusnya. Pengampunan harus masuk lebih daripada itu, yaitu sikap keputusan untuk berani mengampuni apapun juga. Kesalahan apapun yang telah dia lakukan. Dan kita bersyukur bahwa Petrus bertanya hal itu, ya. Apakah pengampunan 7 kali 7 saja? Ya. Kita bersyukur bahwa Yesus menjawab tidak hanya itu. Karena keterbatasan manusia, kerapuhan manusia, ketidakberdayaan manusia, orang membatasi diri. Ya, udahlah kalau nggak usah. Demikian kita seringkali mengatakan, udah nanti kalau nggak mau mengampuni lagi, kalau melakukan yang sama saya akan benci dan seterusnya. Lalu ketidakadaan pengampunan menimbulkan dendam, menimbulkan kemarahan yang tersimpan dalam batin, yang suatu saat bisa menyebabkan suatu benih-benih yang kesakitan, kepedihan, ya, balas dendam bahkan seperti itu kalau ditanam terus.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi sekali lagi secara manusiawi kita tidak mampu, maka kita harus naik menjadi suatu keputusan, lebih naik lagi. Roh Kudus yang yang membantu kita untuk mengampuni. Maka bagaimana caranya? Kita mohon Roh Kudus, mohon Roh Tuhan supaya kita berani mengampuni dengan sungguh-sungguh, ya, menerima dengan sungguh-sungguh. Dan sekali lagi itu adalah karya Roh Kudus, karya Tuhan, ya, karya Allah sendiri. Maka kita harus berani dengan roh itu memasuki hati Allah, memasuki hati Yesus. Maka saya mengatakan ketika kita sulit mengampuni, maka letakkanlah diri kita, letakkan hati kita dalam hati Yesus. Dan membiarkan hati Yesus dan hati Maria, supaya Yesus dan Maria sendiri yang kemudian menyembuhkan luka kita dan menyembuhkan orang yang kita benci itu atau kita tidak suka. Ya, sekali lagi kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengubah orang lain. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Maka kita mohon supaya Tuhan mengubah orang tersebut dengan kehendak Tuhan sendiri, bukan dengan kehendakku. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang mungkin saya mau sampaikan, bahwa kita telah berjuang berkali-kali. Romo, saya sudah mengampuni, sudah terus berkali-kali dan berkali-kali sampai tidak bisa lagi, tidak mampu lagi. Nah, bagi Anda yang sulit mengampuni karena satu dua hal, kemungkinan ada aspek lain. Saya mengatakan kemungkinan ada yang ada, saya sebutkan bahasa saya, ada luka batin, ya. Nah, luka batin itu bukan karena sekarang ini terjadi dengan seseorang yang sudah dewasa, tetapi ada sesuatu luka batin yang dalam diri kita, yang kecil kita, si inner child kita, ya, si inner child kita yang terluka pada waktu kecil, bukan karena orang tersebut, tetapi karena keluarga, bapak ibu yang menolak kita. Jadi sebetulnya peristiwa yang besar ini dengan orang A, B, dan C melukai saya itu hanya triggering faktor. Tetapi ada faktor yang paling utama, yaitu ketika kita masih kecil atau dalam kandungan ditolak, ditolak oleh orang tua, ditelantarkan, tidak diperhatikan, tidak dicintai, tidak dikasih, dipilih kasih kakak dan adik, lalu jarak antara kakak dan adik begitu dekat sehingga kakaknya dicintai dan seterusnya. Jadi yang sebetulnya yang terluka itu bukan sekarang ini kita dengan orang A, B, dan C, tetapi karena si inner child kita pernah terluka, pernah ditolak, tidak dicintai, tidak disayangi, atau mau digugurkan, gagal, dan seterusnya. Nah itu, jadi ini luka batin. Nah maksud saya, ketika saya mau mengampuni bapak dan ibu terus menerus, gak berhasil, karena yang terluka tuh si kecil, bukan si saya yang besar ini. Bukan adult saya yang terluka, tapi si kecil saya yang terluka, yang belum disembuhkan. Nah, bagi Anda yang berminat, ketika sudah berusaha mengampuni dan tidak berhasil lagi, silahkan kontak ke HP saya, dan akan saya bantu dengan dengan audio tentang tentang bertemu dengan si inner child. Dan si inner child itu harus disembuhkan. Ketika inner child dalam diriku, si kecil dalam diriku sudah sembuh, paling tidak kita 50% sudah disembuhkan. 60%, karena selalu berproses. Ya, orang yang terluka sejak kecil itu orang yang akhirnya tergantung, tak adiktif, entah berbagai macam adiktif, ya. Karena dia belum terpenuhi. Nah, maka dia harus mengalami Tuhan yang mencintai, yang mengasihi dia, ya. Itulah perjumpaan si kecil dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria yang menyembuhkan Anda dan kita, inner child. Sekali lagi, bagi Anda, bagi Anda yang sudah mengampuni tetapi tidak berhasil, tidak gagal, silahkan kontak ke saya untuk saya bantu menemukan si inner child, si kecil itu. Mudah-mudahan ya Tuhan Yesus menyembuhkan si kecil dan Anda bersamaan, dan Anda dibebaskan dari berbagai macam belenggu di masa lalu. Sekali lagi, semoga pengampunan ini menjadi kerja keras kita. Mengampuni siapapun, si kecil mengampuni ayah dan ibu atau siapapun ya yang telah melukai hatinya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda berani mengampuni siapapun dengan ketulusan, dengan kekuatan Tuhan yang telah melimpahi Anda. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.